dah. Lagi ayo. Baca. Kalau penyerahan satu lagi. Perstrukturan, Pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, Lagi. dorongan minimum, minimal, refleksi, kontemporer, Konfrontasi kebaca dong. Makanya dibaca bahannya. Mana bahannya? Baca semua. Di sini satu aja. Saya sudah bagikan kok. Mana ada kontemporer? Dari mana itu kontemporer? Perstrukturan aja. udah kali tadi. Ayo. Dorongan minimal. Kamu mulai pembicaraan. Dorongan minimal. Ayo, lagi. Pemberian informasi. Ada ini ya? Ada ya? Itu yang ada ya? Ada minyak? Ada tisu? CEO, BA itu. Oke, saya tidak usah buka laptop ya, kalian sudah punya semua. Dibuka pertanyaan terbuka mengungkapkan perasaan sendiri, refleksi udah, mengajak konseling, prognosis, ini konfrontasi. Ayo belum? Pemberian dasi udah, pemberian dasi nasihat tuh udah ada. Merumuskan tujuan, rumus tujuan udah. Peneguhan hasrat udah. Runtutan nggak ada di dalam ya? Enggak ada Bu. Oke, baik. Enggak ada. Baik, ini yang akan Anda praktekkan selama Anda penampilan konseling. Ada beberapa, kalau Bu, boleh saya tambahkan ya, silakan aja. Kalau Anda tambahkan dari di luar ini, dalam konteks ini masih keterampilan ya silakan aja. Anda tambahkan dengan kreativitas Anda, dengan mungkin Anda temukan teknik-teknik yang punya, siapa lupa saya, teknik dasar dalam konseling. Udah nggak di laptop saya, jadi saya kirim ke Anda ya. Seharusnya hari ini sudah masuk ini, tapi kita sudah praktek di jam keduanya. Atau setiap minggu kita 2 kali pertemuan, mau nggak Anda? Boleh. Biar kita nggak buru-buru di hari terakhir. Paling cari harinya aja kali ya Bunda. Iya. Kalau tadi saya bisa. Ya cari harinya di Jumat. Hari Senin itu lab kita, saya sudah booking lab. Kalau tidak katanya sih micro teaching itu hari apa penstrukturan? Satu-satu. Kesepakatan yang Siapa namanya? Nah, Lintang, gimana Lintang? menurut saya persetujuan adalah kesepakatan yang dilakukan antara konselor dan konselis sebelum mulai kegiatan konseling. Apa itu? Kayak berapa banyak durasinya,
tambahan? Penstrukturan itu adalah bagaimana kita pertama sebelum penstrukturan tentu PDKT dulu ya, Pak Habar ya. Membangun hubungan. Membangun hubungan, ya benar. Raport ya, membangun raport bagaimana membangun rasa dekatnya si konseling dengan konselor gitu ya, supaya jangan ujuk-ujuk dia datang tiba-tiba kita konseling dia aja masih ragu dengan kita. Tapi ketika kita sudah membangun rapor, sudah mulai dibangun chemistry-nya. Membangun chemistry itu tidak bisa dalam waktu 5 menit, mungkin bisa butuh waktu 10 menit. Jadi ini anak saya kebetulan lulusan psikologi, saudara, dia ikut di lembaga apa, dan itu salah satu lembaganya itu mengambil lahan kita, konseling online coba. Jadi konseling online 30 menit, sepertinya raportnya 30 menit, tapi kalau 30 menit konselingnya masih betah, itu baru mulai masuk hitungan per jamnya. Hitungan per jamnya 100.000 per 1 jam. Itu konseling online ya. Nah ini kita orang BK belum ada tuh ngambil layanan itu, belum ada mengambil lahan itu. Bagus banget itu kan? Iya. Nah, kok saya kesan napas kok begini? Kalau saya takut COVID. Saya takut COVID, tapi saya kesan napas kalau ngomong begini. Udahlah, kita jauh-jauh aja ya. Karena ponakannya sudah kena COVID juga. Kemarin saya bawa anak ke Pertamina, kemudian tiba-tiba rumahnya kambuh, sesak nafas. Diingatin sama orang Pertamina di IGD kan. Hari ini kami tuh tahu nggak ya, 4 orang COVID ini di IGD ini kami terima hari ini loh Bu. Ya sudah luar biasa COVID. Karena kalian juga kalau bisa nggak jangan terlalu dekat juga sih, agak jauh-jauh dikit saya. pakai masker. Kalau saya kan jauh dengan kalian nih. Memang risiko sih kita kuliah luring, tapi mau diapain ya? Kalian juga kalau kuliah daring kalian juga udah bosan kayak kemarin dah. Capek banget kuliah daring terus 1 semester duduk aja ya. Nah, oke, baik. Kembali ke laptop ya. Jadi itu penstrukturan, membangun rapor dulu ya, kurang lebih 10 menit. Kalau kalian sudah kan kalian punya peka sebagai konselor, apakah chemistry sudah ada nih antara kita dengan si konselingnya. Kalau belum ada, kalau dengan siswa, guru dengan siswa mungkin nggak ada masalah ya, tapi kalau kita dengan orang lain yang tiba-tiba datang pucuk-pucuk memohon bantuan, itu perlu dibangun chemistry-nya dulu ya, rasa percayanya kepada kita, rasa nyamannya dia bicara dengan kita. Kemudian setelah itu masuklah ke penstrukturan. Kemudian apa aja yang ada di penstrukturan itu adalah bagaimana kita menjelaskan pertama apa sih konseling itu gitu loh. Ya, oke. Apa aja sih konseling itu? Ya, pertama apa itu konseling? Konseling bantuan yang diberikan. Satu saya nggak mau keroyokan. Siapa? Ale Bu. Ale gimana? Oke, konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada konseling. Terus apa lagi? Bagaimana Anda menjelaskan apa itu konseling kepada klien Anda? Konseling adalah, ayo, definisi yang lengkap. Oke, sudah PDKT, Bu. Bagaimana hari ini? Sehat ya, sehat. Tadi gimana perjalanan lancar? Nah, oke, sudah PDKT, sudah terbangun raportnya. Baik, hari ini kita mau konseling Ibu ya, sesuai dengan permintaan Ibu di web atau apapun itu namanya. Hari ini kita akan lakukan konseling. Sebelum kita lakukan, perlu saya sampaikan dulu ya Ibu beberapa poin supaya kita punya persepsi yang sama ke depannya selama proses konseling itu terjadi. Pertama, saya menjelaskan konseling itu adalah apa? Proses pemberian bantuan kepada. Coba satu aja, siapa? Nia, siapa namanya Nia? Gimana Nia? Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada klien dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah cukup? Ini yang Apa itu lebih konseling itu tidak hanya definisi, tujuannya,
Yang disampaikan itu dalam penstrukturan itu adalah apa itu konseling, kemudian tujuannya bagaimana, hal yang pokok dalam konseling itu apa. Ada kan di dalam itu saya ada kan semuanya? Coba dibaca apa itu? Tujuannya membantu. Oke, lanjut tentang apa? Tujuannya membantu individu mencapai tujuannya dan mengembangkan potensinya, membantu individu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau konseling Oke. Apalagi tujuannya? mendirikan konseling. Mendirikan, terbebas dari masalah, mengembangkan potensi, terserah apa yang mau diambil sana. Kemudian hal yang pokok yang perlu disampaikan juga di penstrukturan itu adalah pertama yang terkait dengan keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Bagaimana kerahasiaan kemarin? Bahwa saya sebagai konselor Enggak, contohnya di buku yang insya Allah akan menyimpan merahasiakan semua data atau keterangan yang menyangkut saudara berikan, yang Rizky sampaikan, yang Ali sampaikan pada hari ini, semua terutama data atau keterangan yang menurut Rizky tidak layak dan tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali atas izin Rizky. Itu yang penstrukturan. Siapa yang bisa lengkap menyampaikan penstrukturan? Silakan. Kerahasiaan. Ya, jadi apa aja poinnya dalam penstrukturan itu? Bagaimana itu konseling, apa itu konseling, tujuan konseling itu apa? Kemudian terakhir itu hal yang 3 poin yang terkait dengan konseling itu adalah pertama keterbukaan, kesukarelaan, yang ketiga yang terkait dengan kerahasiaan. Bu boleh nambah Bu ya, silakan aja ada tambah. Nah, kalau dia belum yakin ya udah tambah yakinkan. Silakan di sini. Coba langsung aja. Praktek di sini. Praktekkan itu. Apa yang sudah saya sampaikan depan teman-teman. Ini konseling. Ayo, siapa yang bisa praktekkan? Sudah tadi tuh. saya siap jadi konseling. Ayo, contoh dari teman-teman semua. Satu aja. Nanti kita masuk ke yang lain. Ayo Tang. Ayo Lintang, silakan yuk. Maju. Yaudah ayo coba. Ini udah coba, silakan. Kita nyoba kan? Awalnya terus terkurang kan? Udah ya, udah jelas ya apa yang disampaikan tadi ya. Bismillah ya Bu ya. Oke. Iya, aduh ampun. Selamat pagi Bu. Paslonnya yang mengucapkan selamat pagi. Oh, saya terlalu ramah. Ini langsung profesional gitu. Ya dah, profesional dong, masa nggak profesional? Introvert. Ini bukannya ada masalah dong. Oh, ada TPS. Banyak masalah. Oke, baik, selamat pagi. Dengan siapa ini? Nama saya Linta. Lintang. Bagaimana? Sudah sarapan hari ini? Kebetulan belum. Oh, kenapa tuh belum sarapan? Saya ada masalah lambung kalau makan pagi-pagi. Oh gitu. Oke, kita belum kenalan nih ya. Oke, perkenalkan nama saya Olivia Salsabila dengan Ibu Linta. Ibu Linta. Ibu Linta usianya berapa tahun Ibu? Tahun ini saya 30 tahun. 30 tahun. Oh, saya masih 19 tahun ya. Ditambah 10 tahun. Sebetulnya tipis ya kita. Oke, baik Ibu Lintang. Ada apa nih ke sini? Saya punya masalah. Langsung masalah. Enggak, belum. Kan kita nanya. Oh, iya. Oke, baik. Tapi sebelum kita lanjut nih, aduh, jangan nangis. Tisu. Oke, sebelum kita masuk ke bagian daripada proses konseling ini, seperti yang tadi Ibu ajukan terkait keinginan Ibu untuk untuk dikonseling,
saya ingin menginformasikan beberapa terkait apa itu konseling, tujuan kami apa, lalu nanti kesepakatan kami seperti apa, dan apa hak-hak ibu yang bisa ibu dapatkan dari konseling ini. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa konseling adalah sebuah kegiatan yang diberikan seorang konselor kepada seorang konseli, baik secara bantuan atau layanan, yang dimana konseling itu memiliki beberapa tujuan. Bentar nggak definisinya? Salah ibu. Saya sudah yakin itu salah. Siapa yang bisa betulkan? Nggak Pak? Kalau Pak lanjut. Siapa yang bisa betulkan? Nggak, Ale tetap aja diulangi. Siapa yang betulkan? Ayo. Konseling itu adalah konseling individual ya, bukan konseling secara umum ya. Konseling individual itu adalah pertemuan tatap muka antara saya sebagai seorang konselor dan Ibu Lintang sebagai seorang konseli, di mana dalam hal ini kita akan membicarakan berbagai hal yang terkait dengan masalah atau berbagai hal yang sedang Ibu Lintang rasakan. Saya sebagai konselor membantu dan dengan Bu Lintang tentu menyampaikan sebuah masalahnya. Boleh ditambah-tambah, boleh dikurang. Itu intinya di situ ya. Itu konseling ya. Pertemuan antara dua orang. Saya pertemuan tatap muka seorang konselor dengan seorang konseli untuk membicarakan berbagai hal yang terkait dengan masalah Ibu Lintang sebagai konseli, dan saya sebagai konselor akan membantu mendampingi selama proses ini. Ya, mau ditambahkan boleh seperti itu. Tapi definisi singkatnya kan, konseling itu adalah sebuah pertemuan konseling individu ya, pertemuan tatap muka antara seorang konselor yang profesional dengan seorang konseli yang sedang konseli untuk membantu berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh si konseli. Itu hanya definisi singkatnya ya. Kalau untuk tujuannya sama juga nggak? Tujuannya kita ambil aja, boleh aja Anda mengembangkan tujuan dalam Anda ambil definisi yang lain. Tapi kalau yang lebih bagus itu mandiri tadi, mandiri. Tujuan yang dibuat oleh Praitno ya, tujuan konseling itu adalah memandirikan konseli. Jadi memandirikan supaya terbebas dari masalahnya, mendirikan dan terbebas dari masalahnya. Insya Allah dengan satu tuntas masalah akan bisa membebaskan masalah-masalah itu yang lainnya, akan bisa membantu masalah-masalah itu yang lainnya. Oke, dah. Ulang lagi, silakan. Oke, baik Ibu Lintang. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait apa sih itu konseling individu. Konseling individu adalah hubungan antara konseli, tatap muka. hubungan tatap muka antara seorang Pertemuan bukan hubungan. pertemuan tatap muka yang dilakukan seorang konselor yang profesional terhadap konseli untuk bukan terhadap yang dilakukan seorang konselor dengan konseli untuk membahas permasalahan yang mungkin ibu miliki, sehingga nanti ke depannya dari satu masalah ini yang kita diskusikan sama-sama bisa memecahkan masalah-masalah yang lain. Adapun terkait tujuan daripada konseling hari ini adalah untuk memandirikan konseli atau individu yang dimana nggak usah bahasa formal, untuk memandirikan Ibu Lintang. ibu gitu. Biar kayaknya bahasa itu ya. Untuk membandingkan Ibu Lintang ini sehingga bisa melihat permasalahannya itu sebenarnya dari mana sih gitu. Oke, baik, kita langsung saja. Oke, ada beberapa poin yang menjadi hak ibu. Bukan menjadi hak, poin yang ingin saya sampaikan. Poinnya Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu yang terkait dengan pertama keterbukaan, kedua sukarelaan, ketiga kerahasiaan. Oke, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Lintang. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Yang dimana asas kerahasiaan ini Terbuka dulu dong. keterbukaan dulu. Asas keterbukaan ini mendorong seorang konseli. Dasar keterbukaan, saya sangat berharap Ibu Lintang sebagai seorang konseli terbuka menyampaikan berbagai hal yang sedang dirasakan saat ini, baik itu peristiwa yang terkait dengan peristiwa saat ini maupun yang terkait dengan peristiwa masa lampau.
silakan sampaikan seluas-luas dan sebanyak-banyaknya Kalau yang kesukarelaan. Dan saya sebagai konselor akan terbuka membantu ibu, ya. Kemudian lanjut ke sukarelaan. Saya sangat berharap berbagai hal yang ibu sampaikan itu adalah atas dasar kesukarelaan tanpa ada dipaksakan, sehingga ibu juga menyampaikannya seperti air mengalir. Nah, nggak apa-apa dengan bahasa Indah sedikit gitu ya. Oh nggak apa-apa Bu, nggak harus definisi Oh, enggak lah, tapi kontennya ada di situ ya. Ya. Nah, kemudian saya juga insya Allah sebagai konselor dengan ikhlas membantu ibu, ya. Kemudian yang terakhir tentang kerahasiaan, bahwa saya sebagai seorang konselor akan menyimpan berbagai hal, merahasiakan berbagai hal apapun yang ibu sampaikan saat ini kepada saya, terutama berbagai hal, datakah namanya, keterangkan namanya, yang menurut ibu itu nggak boleh disampaikan kepada orang lain kecuali ibu mengizinkan. Ya seperti itu. Mendengarkan. Ya, ulang. Oke, ulang. Baik, nanti ada baik ibu yang harus ibu pahami, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Di mana asas keterbukaan kami berharap ibu Lintang ini mampu terbuka, mampu apa yang saya lupa Mampu terbuka menceritakan semua masalahnya dengan sangat rileks, dengan percaya diri, dan insya Allah asas kesukarelaan saya Insya Allah itu saya juga sebagai konselor akan terbuka. Saya sebagai seorang konselor insya Allah juga akan sangat terbuka membantu dan mendengarkan apa yang ibu sampaikan dan ceritakan. Lalu ada asas kerahasiaan di mana di sini Kesukarelaan. udah kerahasiaan sekarang. Sekarang kerahasiaan. Aku dengarnya tadi keterbukaan. Baru keterbuka, kalau masalah tadi Kesukarelaan yang sukarela belum. kesukarelaan yang Insya Allah secara sukarela itu masih terbuka, jadi lu terbuka juga kan, Lintang terbuka. aku datang. Sekarang pesan oke. Iya, iya. Thanks buat Action. asas kesukarelaan dari sini adalah yang insya Allah saya juga dapat menerima dan mendengarkan cerita daripada apa yang ibu sampaikan kepada saya secara sukarela. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan, di mana kami menjamin semua informasi yang ibu sampaikan, cerita yang ibu sampaikan, kami jamin kerahasiaannya, baik data ataupun apapun yang berbentuk pembahasan hari ini, kecuali ada hal yang ibu izinkan untuk saya sampaikan ke orang lain. Yang baik. Nah, coba sekarang mulai, oke, Ibu, apa yang sedang dirasakan? Oke baik, Ibu Lintang kita mulai saja ya. Kira-kira ibu mau cerita dari mana ibu? Saya punya masalah di rumah. Suami saya kurang perhatian sama saya. Oke, coba ceritakan aja. Saya pengen melihatkan kepada Anda bagaimana kita memilih masalah. Lanjut aja cerita aja, boleh dongeng-dongeng nggak apa-apa. Iya. Iya nggak apa-apa kan? Ya silakan aja dulu. Iya aja. Suami saya tuh kurang perhatian. Saya masak dari pagi, saya cuci piring, bersih-bersih rumah, nganter anak ke sekolah. Tapi suami saya tuh nggak pernah sekalipun nanya beratnya jadi istri. Pernah satu ketika dia ketinggalan bekal makan. Saya harus lari ke kantongnya dari sekolahan anak saya. Dia nggak ada ucap terima kasih apa-apa, kayak tiap dia pulang kerja pun dia nggak pernah sedikit nyapa saya atau gimana hari kamu? Gimana berat enggak jadi ibu rumah tangga? Padahal dulu sebelum menikah kesepakatannya saya boleh melakukan apapun yang saya inginkan. Tapi sudah menikah dan punya anak, saya jadi tertuntut harus jadi ibu rumah tangga, penuh tekanan. Setahun 2 tahun itu masih bisa saya tahan ya. Tapi memasuki tahun ke-6, saya mulai bosen jadi ibu rumah tangga. Saya
apa yang saya lakukan itu dulu tuh mencuci piring, masak itu dulu saya nikmati ya. Pas Dengar semua ya, dengar semua ya. jadi penuh tekanan, seperti ada tuntutan tersendiri. Membuat saya tuh di rumah rasanya stres, ngeliat anak saya tuh kayak stres banget gitu. Suami kurang perhatian, anak juga masih Oke, kecil, nggak bisa baik. bantu. Berarti Lintang, menurut Anda berapa masalahnya? Dari sampai Lintang. Waktu yang membuat Berapa masalahnya? 4. Apa aja? Yang pertama yaitu suaminya kurang perhatian Nah, sama kedua. istrinya. Kedua, Kurang memberi kebebasan waktu gitu, misalnya keinginan gitu, ditanya kayak istrinya, kamu mau apa, mau kerja nggak lagi, misalnya istrinya wanita karir ya. Terus yang ketiga tadi adalah masalah kurang peduli sama anaknya Bu. Jadi kerja aja terus kayak gitu. Terus yang keempat lanjut, gak apa-apa. Yang keempat itu masalahnya di sini keduanya tidak saling merenggut. Ini siapa namanya? Komunikasinya kurang. Ini siapa namanya? Nadia. Nadia. Iya, karena aku kalau misalnya tadi kan aku memposisikan sebagai konselor ya Bu, di mana ya Konselor. iya, ya nanti teman saya. Terus. Ya aku memposisikan sebagai konselor yang dimana posisinya nggak boleh langsung terbawa sampai cerita si ibu kan gitu. Nah, bukan itu yang saya minta. Nah, ini dari 4 ini kalian bukan terbawa, kalian langsung Menangkap. meminta apa persoalan pokok yang dirasakan dari. Nah, dari itulah perlu analisa. Makanya seorang konselor itu perlu cerdas. Oke, Ibu, saya lihat dari Ibu sampaikan ada beberapa persoalan yang timbul poin yang dirasakan. Pertama, suami kurang perhatian. Kedua, anak. Ketiga, stres juga ada tadi katanya. Sama komunikasinya. Komunikasi. Ini sekarang dari 5 ini apa yang paling Ibu rasakan saat ini? Apa yang ingin kita selesaikan dulu? Apa yang ingin kita bahas dulu? Nah, berharap dengan satu masalah terselesaikan semua. Misalnya bicara tentang bagaimana membangun komunikasi dengan suami. Nah, ternyata bisa diselesaikan yang lain-lainnya kan? Iya, benar. Nah, itu yang disebut dengan counseling, itu efek placebo tadi. Satu masalah kalau berharap bisa terselesaikan semua. Nah, harus dipilah dulu, jangan dia ambil semuanya. Nanti ketika Anda ambil semuanya, konseling Anda bias dia. Bias dia konseling Anda itu. Nah, di antara semua ini dia akan cerita mengalir gitu kan. Nah, kita langsung itu saudara menangkap 1, 2, oh ini itu ya Bu, dari apa yang Ibu sampaikan gak apa-apa dia cerita 5-10 menit, biarkan aja dulu. Sepertinya ada satu masalah itu terkait dengan ini, kedua terkait dengan 3 dan 4-nya. Karena kira-kira dari 4 ini apa ya yang Ibu paling rasakan saat ini yang memang membuat Ibu sangat risau gitu kan. Nah, kita juga kalau misalnya dia pemilih yang lain, dia akan merasa gitu kan. Nah, kita juga bisa misalnya melihat, berdiskusi kalau dia memilih yang lain, padahal sebenarnya menurut kita yang ini penting, nggak apa-apa. Menurut kita dengan satu masalah ini bisa selesaikan semua, nggak ada masalah. Yang penting kan kita diskusi dengan si konselinya. Ibu, kalau misalnya kan tadi contohnya ya kan si konsel ini ceritain tentang masalah gitu, terus kita nimpalin kayak misalnya tadi tuh aku rencananya pengen nanya gini Bu, oke, baik, saya ingin tahu kan ibu ini udah nikah 6 tahun kan ya, gitu. Apakah emang sifatnya dari awal seperti Itu masuk teknik selanjutnya. belum sampai situ. Oh gitu. Jadi jangan langsung ditimpal gitu. Jangan langsung. Iya. Pilih dulu satu. Yang paling aku rasain, yang paling bikin poin-poin dulu. Baru masuk teknik selanjutnya itu nanti. Gitu. Oke? Iya. Udah? Aku baru tahu sih. Soalnya tadi aku rasanya pengen pengen tahu gitu Dulu ya. Pilih dari semua yang disampaikan dulu. Oke? Udah? Masuk kepada baru masuk ke teknik-teknik yang lainnya. Kira-kira yang dipilih yang mana? Ini 2 aja nih. Langsung jadi contoh. Yang lain nggak gantian? Mau gantian yang lain nggak?
Lintang yang jadi konseling. Aku yang jadi. Oke. Masuk, kita mulai dulu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Apa pertanyaan tertutup? Apa pertanyaan terbuka? Pertanyaan tertutup. Apa bedanya? Pertanyaan tertutup. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang banyak, pertanyaan yang membutuhkan data yang banyak, informasi yang banyak, deskriptif. Apa pertanyaannya itu? Bagaimana kejadiannya? Bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan ibu dengan kata-kata bagaimana? Kalau pertanyaan di mana, kapan, itu pertanyaan tertutup. Oh, yang jawabannya. Yang ya. Lebih spesifik yang apa ya, misalnya? Pertanyaan yang lebih spesifik, yang lebih dalam, membutuhkan jawaban yang lebih dalam. Nah, itu digunakan pertanyaan terbuka. Masih bisa mengarang cerita? Masih, silakan. Gunakan pertanyaan terbuka, gunakan pertanyaan tertutup. Oke, dari semuanya coba pilih. Coba dulu kita pilih dulu. Permasalahan. Milih apa? Kata pilih kita. Oh, dari Sama dari suami. Milih suami. Oke, ke situ juga. Ya. Oke, baik Ibu Lintang, dari tadi dari apa yang tadi Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan, saya mengambil beberapa poin. Ada 5 poin yang menjadi titik permasalahan itu. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua Komunikasi dengan suami, jangan komunikasi saja. komunikasi dengan suami yang cukup banyak terhambat sepertinya. Yang kedua ada menurut ibu ini bahwa suami itu kurang perhatian pada anak. Yang ketiga tingkat stres yang ibu alami dari perlakuan suami tersebut. Yang keempat ada tuntutan waktu dan ketidakbebasan ibu untuk memilih. Gitu. Baik, dari 5 poin ini kira-kira langsung nanya apa yang Paling ibu rasakan berat yang harus dituntaskan? apa yang paling menurut ibu berat dan apa yang menurut ibu sangat ibu butuhkan dan ibu rasakan yang paling berat dari 5 poin ini? Menurut yang paling saya rasakan itu komunikasi saya dan suami itu nggak pernah terjalin nih. Di rumah itu saya jarang banget ngobrol sama suami. Dia berangkat kerja pagi, pulang malam, saya sama anak udah tidur. Jadi kita nggak terjalin komunikasi. Nah, ayo, yang terbuka-terbukanya gimana? Aku deg-degan jadi oke, dari pulang Lintang. Saya deg-degan ini jadi contoh. Yang paling saya rasakan itu kalau di rumah itu komunikasi sama suami itu tidak terjalin. Kayak dia berangkat pagi, pulang itu malam saat saya sama anak udah tidur. Saya pagi lagi masak, suami saya berangkat, ketemu lagi malam. Jadi kita itu jarang ketemu, jarang berkomunikasi. Jadi tidak ada komunikasi yang terjalin. Oke, bagaimana usaha ibu? Ini saya ingin bertanya ya. Bagaimana usaha? Jangan belang pula, saya ingin bertanya. Gitu. Ulang dari awal. Langsung saja, langsung aja Langsung bertanya. bagaimana kita aja. Bagaimana ibu berusaha untuk membuka komunikasi dengan suami? Saya pernah waktu itu nunggu suami saya pulang larut malam. Saya nanya gimana keadaan di kantor. Dia cuma jawab cuek, seakan-akan pengen selesai gitu bicara sama saya, nggak mau bahas lebih lanjut. Dia juga nggak ada feedback atau respon lebih lanjut dari pertanyaan saya. Terus pernah pagi-pagi saya bangun lebih pagi, waktu itu hari Minggu, Sabtu Minggu itu apa? Weekend kan dia di rumah tuh. Ya. Saya pengen tuh ngobrol atau jalan-jalan keluar. Dia bilang capek. Jadi seakan-akan usaha saya buat komunikasi sama dia diputus sebelah pihak. Jadi saya malas sendiri. Oke, bagaimana ibu melihat hubungan ketika weekend ya antara suami dengan anak? Kedekatannya bagaimana? Nggak ada sih, paling kayak anak saya itu sudah saya mandiin, dia diem atau dia main permainannya atau main game. Suami saya dia bangunnya siang ya kalau weekend itu. Dia bangun, mandi, kayak dia kadang main PS, kadang dia main HP. Dia tidak ingin ada interaksi, paling sepatah dua patah kata, ya nanyalah ke anak saya gitu kan ya. Kira-kira di mana ruangan yang kalau
biasanya sama ibu dan anak-anak itu main gitu ya di depan. Apakah suami ada di dalam ruangan yang sama atau mungkin dia punya ruangan tersendiri yang habis mandi langsung ke situ gitu? Dia punya ruangannya sendiri sih. Gimana itu? Di samping kamar itu ada kursi gitu, dia sukanya menyendiri di situ. Oke, kira-kira yang ibu lihat nih ya, selama dia bersendiri itu apakah dia dengan aktif dengan handphonenya atau hanya sekedar duduk dan ngopi atau aktivitas lain? Kadang pernah tuh aktif sekali main HP sampai HP-nya nggak mau lepas. Kadang juga dia nyimpan HP di mana aja sampai HP-nya mati gitu, ketemu tuh udah mati. Nah, Anda lihat ya, ketika konselor bertanya apakah, pertanyaan konselor singkat, ya kan? Karena Anda sudah menutup dengan pertanyaan apakah itu yang banyak menjelaskan. Bagaimana itu menjelaskan Si bagaimananya udah nggak ditanya lagi. Udah masuk ke pertanyaan. Ya, otomatis pertanyaan jawaban konselor singkat. Singkat, dengan pertanyaan apakah. karena apa? Jadi aku bisa mengembangkan lagi ceritanya. Hanya pilihan kan? Iya. Hanya perlu kalau Anda ingin menggali masalah pakai pertanyaan terbuka. Ya. Nah, pertanyaannya itu Sejauh mana? Gambarkan. Coba digambarkan itu. Seperti apa kejadiannya? Oke, gambarkan. Yang penting pertanyaan yang menuntut dia banyak bisa menjelaskan. Ya. Oke, dah. Bisa ya, paham ya pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Lanjut, dorongan minimal. Apa itu dorongan minimal? Sikap Isyarat. respon positif gimana? Siapa namanya? Hah? Rizky Amalia, silakan. Respon konselor berupa gerakan isyarat ungkapan singkat. Seperti apa? Oke, gitu ya. Oke. Anda gimana, terasa nggak Anda kalau orang ngomong Anda mata udang gini aja gitu? Iya. Ini orang ini dengar saya nggak ya? Orang ini dengar saya nggak ketika dengar ngomong Anda tuh matanya mata udang aja gitu kan? Tapi nggak ada responnya mata kosong gitu loh, matanya kemana-mana. Nah, bagaimana kita menunjukkan sikap positif bahwa kita itu 3M? Oke, silakan coba respon dengan positif. Oh iya, cerita aja dia, cerita lintang. Oh cerita. Pernah waktu itu tuh weekend juga, dia tuh di rumah nggak kemana-mana. Dia juga nggak mainin HP, tapi dia nggak ada rasa ingin membaur dengan saya dan anak gitu kayak. Dia memisahkan diri. Saya di ruang TV sama anak saya nonton. Dia cuma lewat ke dapur, balik lagi ke ruangan kamar, dan terus saja gitu, nggak ada dorongan atau ketertarikan buat ikut berbaur gitu sama saya dan anak saya. Oke, itu ya, verbal dan non verbal, bisa anggukan, bisa oke. Terus bagaimana? Ya. Oke, saudara, dorongan minimal itu dalam konteks yang lebih luas lagi, misalnya kalau bisa saja dalam bentuk tepukan. Kenapa? Karena dengan kadang-kadang ada hal-hal di anti klimaks itu. Ini saya menambahkan ya. Di anti klimaks itu seorang konselor itu dia butuh semacam tepukan, butuh kadang-kadang dalam keadaan menangis, dalam keadaan ya kita nggak mungkin orang menangis tuh kita diamkan begini aja gitu kan. Saya kapok datang. Ini kalau saya sebagai konselor ya nggak mungkin kecuali kalau lawan jenis ya, lawan jenis kan kita terbatas dengan ini. Tapi kalau dia sama jenis ya nggak perlu pukul gitu kan. Bahkan saya kalau konselinya jauh di usia saya yang memang sesama jenis, maka kadang dia minta saya peluk gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, tapi kalau COVID ya nggak bisa dipeluk ya. Kalau online gimana untuk Online pakai stiker. kirimnya raise hand. Udah ya, oke itu dorong minimal. Baik, refleksi konfrontasi. Kalau peruntutan ini adalah sebuah proses bagaimana? Coba peruntutan refleksi dan konfrontasi. Refleksi itu adalah Mengungkapkan kembali secara singkat dan tepat Siapa ini? tentang Zahidah. Zaidah gimana?
mengungkapkan kembali secara singkat dan tepat tentang inti pembicaraan konseling. Oke, apa lagi? Terus apa lagi? Ada dua, isi dan perasaan. Isi itu adalah memantulkan kembali tentang apa yang dia sampaikan. Kalau perasaan memantulkan kembali apa yang dia rasakan. Kenapa ini penting, saudara? Refleksi. Kenapa itu penting kita merefleksi dari cerita konseli? Bisa saja apa yang maksud konseli itu beda dengan maksud dari konselor. Oh, ya, biar nggak ada miskomunikasi. Biar tidak ada miskomunikasi, biar tidak ada mispemahaman. Misalnya, kata-kata saya sangat marah dengan suami saya. Marah itu macam-macam. Iya. Bisa ngelempar, Bisa bisa lempar, diam. bisa marah itu macam-macamnya dalam bentuk sikap kali kan. Bisa marah itu sudah jatuh kepada rasa dendam. Cerai. Bisa marah itu hanya marah sesaat. Iya. Kalau orang yang marah sesaat, dia hanya butuh konselingnya hanya sekali. Udah lepas bu, udah saya besok nggak datang lagi katanya. Saya udah punya tempat teman untuk melepaskan masalah saya. Udah selesai satu kali. Tapi kalau masalahnya sudah masuk pada rasa dendam, itu perlu konseling berkali-kali. Ya, harus perlu diterapi. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya ini? Gitu. Kalau kita tidak ingin dia bercerai nantinya, kalau dia masih menginginkan, dia tetap ada sebuah proses proses untuk baikan lagi atau proses untuk perkawinan jangka panjang misalnya kan itu pilihan pada si konselinya gitu kan. Jadi ini harus, makanya perlu itu refleksi ya, baik itu refleksi isi maupun refleksi perasaan. Oke, bisa dipahami? Silakan lanjutkan Lintang. Biar Ibu, aku mau nanya dulu boleh nggak? Nanti ketika kan dia posisinya misalnya marah kan, nah kita nanya gitu Bu, Ibu marahnya dalam tahap apa gitu? Atau nggak apa-apa, marah itu seperti apa gambaran marah Ibu? Gitu. Ya, apa yang Ibu rasakan? Sedalam apa yang Ibu rasakan? Gitu. Oke, lanjut Lintang. Dari cerita yang mana? Dari cerita yang Nah, nanti baru kita refleksikan setelah dia begitu kan. Jadi ibu merasa sangat sakit hati. Nah, kalau mau lebih diterjemahkan lagi biar Anda paham bisa saja. Andaikan kalau di SAFE itu kan dihitung angka 1 sampai 10 ya. Kalau saya di terapi sektor ya, sektor itu andaikan marah ibu itu saya gambarkan angka 1. Ini angka 1 sampai angka 10. Kira-kira marah ibu itu di angka berapa? iya. Itu bisa. Ya. Berarti ceritanya dari yang weekend. Iya, dari yang weekend. Oke, silakan. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke, cut rolling action. Pernah saya sekali waktu itu saya kesel banget sama suami saya karena di rumah dia nggak melakukan aktivitas apa-apa tapi tidak mau berbaur dengan saya dan anak saya. Itu saya cuma nyediain makan, saya pergi keluar jalan-jalan sama anak saya, dia nggak nanyain, dia nggak ada rasa ini kemana nih anak sama istrinya nggak ada di rumah. Padahal saya juga nggak bilang sih ya, tapi saya khawatir saya kenapa-napa di jalan, saya mengabari duluan. Iya. Responnya tuh nggak banget gitu, kayak cuma oke, hati-hati. Iya. Stiker gitu Iya, ya. dia cuma nggak ada ketertarikan buat ikut bareng kita jalan-jalan keluar di Sekarang coba gambarkan rasa kesal yang luar biasa, kejadian yang luar biasa sama suami, yang mungkin trauma kan namanya, yang buat apa kan namanya? Pernah saya waktu itu marah ke dia, saya ngomong terus nyerocos panjang, saya dibentak, terus saya langsung diam. Jadi sekarang marahnya saya tuh bukan nyerocos panjang bawel tiap pagi, jadi marahnya saya tuh udah diem, saya udah males banget adu argumen sama dia tuh, saya udah males karena saya pernah dibentak waktu itu di depan anak saya juga, saya dibentak. Berisik. Oh, Dia marah-marah langsung gitu. tanggapan seperti itu Iya, ya. langsung kayak yang
capek banget gitu adu argumen sama saya. Emang dia nggak merespon Oke, sebentar. apa-apa. Coba. Kira-kira menurut Anda itu marah, kecewa, sedih? Bisa kan? Kecewa. Macam-macam kan? Iya, Maksudnya itu kan? marah. Makanya perlu direfleksi. Itu kecewa kah? Kecewa. Sedih kah? Ya kan? Kayaknya campur aduk nggak sih Bu? Nah, Ini campur aduk, ada marah juga, kecewa juga. makanya perlu disebut direfleksi. Refleksi tuh kayak diceritakan ulang. Diterjemahkan. Gitu. Yang menurut ibu ini yang ibu rasakan itu rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah atau seperti apa? Kalau misalnya dia bilang semuanya Bu gini. Semuanya. Oke, marahnya bagaimana? Sedihnya ditanya lagi biar aku nerjemahin satu-satu. Ya. Sedihnya bagaimana? Kecewanya bagaimana? Oke. Kita mulai Bu ya. Oke. Baik. Kira-kira tadi yang Ibu sudah ceritakan, apa perasaan yang paling Ibu rasakan di antara marah, kecewa, atau sedih? Saya kecewa dan sedih. Karena marah saya tuh saya udah nggak bisa marah ke dia karena responnya itu nggak banget. Jadi saya kecewa dan sedih dengan responnya waktu itu. Saya kecewa karena nanya dulu Le. Ale yang nanya kecewanya apa sih? Oh, makanya masih ngomong. Oke. Kecewa dan sedih. Oke, baik. Daripada kecewa itu kita ambil poin ya Bu, dari antara angka 1 atau 10, Ibu berikan nilai kecewanya itu ada di angka berapa? Angka 6. Angka 6. Kenapa Ibu bisa gambarkan 6-nya? Ibu bisa gambarkan dari poin 6 atau nilai 6-nya itu bagaimana? Yang pertama saya dari awal tuh udah kecewa sama dia karena kita nggak bisa membangun komunikasi yang baik gitu selama ada anak saya itu komunikasi itu jadi terhambat, entah karena dia kerja atau saya yang sibuk di rumah nganter anak dan ngurus anak. Itu kecewa yang pertama itu komunikasi itu masih bisa saya maklumi. Terus setelah saya meluapkan apa yang saya rasakan dan responnya nggak banget itu saya kecewa banget, kayak dia udah nggak peduli banget itu sama saya dan anak saya. Jadi kayak kecewa saya tuh udah di level 6 gitu menurut saya. Oke, baik. Kalau misalnya untuk rasa sedihnya itu, mungkin rasa sedihnya itu dihadirkan oleh rasa kecewa itu ya Bu ya. Mungkin kalau misalnya kita bisa gambarkan lagi ya Bu, sedih apa sih hal yang membuat Ibu paling sedih dengan kejadian itu? Saya jadi merasa kesepian gitu. Saya berdua sama anak saya tuh rasanya tetap aja ada yang kurang, ada rasa ingin diakui gitu sebagai istri di rumah. Tapi responnya itu tadi menurut saya tidak bisa mengakui keberadaan saya dan anak saya. Jadi seakan-akan di rumah itu dia dan dunianya sendiri gitu. Saya dan anak saya berdua, jadi saya sedih, merasa kesepian gitu. Jadi jangan lupa Anda meskipun itu kejadian masa lampau, jangan lupa hubungkan dengan saat ini. Jadi artinya apa? Misalnya saya kecewa dan sedih. Bagaimana Ibu dengan kekecewaan Ibu? Bagaimana kekecewaan Ibu yang Ibu rasakan dampaknya dengan komunikasi yang Ibu lakukan saat ini dengan suami? Jadi itu lebih di dalam lagi ya. Oke. Daripada kekecewaan itu apakah mengakibatkan sesuatu? Pasti ada hubungan saat ini supaya kita bisa melihat sejauh mana ini yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita entaskan. Oke, baik kamera siap? Oke, kamera. Oke, dari kekecewaan dan kesedihan yang tadi Ibu sudah gambarkan kepada saya, itu apakah berdampak untuk saat ini dan apakah bagaimana dampak gitu ya? Jangan lupa pertanyaan terbuka tertutup itu bukan berarti harus di situ saja ya. Di mana-mana gitu. Bisa masuk. TikToknya. Oke, ulang ya. Kamera. Oke, daripada apa yang Ibu sudah ceritakan tadi tentang kecewa dan sedih Ibu, bagaimana nih Ibu bisa bagaimana dampaknya komunikasi Ibu dengan saat ini? Oke, bagaimana dampaknya komunikasi Ibu dengan suami untuk saat ini? Untuk saat ini menurut saya semakin buruk ya, dari hari ke hari itu kita cuma ngomong sebetulnya kayak dia nanya dasi di mana, di lemari, nggak ada interaksi lebih lanjut gitu terhadap nanya kabar atau kebutuhan yang lain itu dia bisa cari sendiri. Jadi
dia tidak perlu bantuan saya, dan saya makin sedih karena itu. Jadi tugas saya tuh semakin kosong gitu, nggak bisa ngebantu dia untuk keperluannya, paling hanya hal-hal singkat saja. Terus untuk dengan anak saya itu seakan-akan ada jarak antara anak dan ayah.